SMP BPPI, sekolahnya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia, tentunya dengan Ibu Alifani Rosdiani SPD. Gimana nih liburannya kemarin? Seru tidak? Meskipun dalam keadaan pandemi dan kalian tetap berada di rumah, kalian harus tetap semangat. Kali ini Ibu akan membahas materi bab 4 mengenai kreatif berpuisi. Tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, kalian memahami pengertian puisi. Yang kedua, kalian memahami ciri-ciri puisi. Yang ketiga, kalian memahami jenis-jenis puisi. Dan yang keempat adalah kalian memahami unsur pembangun dalam puisi. Tugas yang akan Ibu berikan nanti yaitu adalah kalian membuat sebuah puisi dan menjadikan puisi tersebut menjadi musikalisasi puisi atau dilagukan. Definisi puisi. Puisi adalah karya sastra yang didapatkan, dipersingkat, atau bisa juga diberi irama dengan bunyi yang padu dan dipilihlah kata-kata kias. Kemudian, puisi juga merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Jadi, kesimpulannya itu adalah puisi itu adalah salah satu karya sastra yang dibuat dengan menggunakan kata-kata kias, kata-kata yang indah, ada struktur fisik dan batin. Atau puisi juga bisa dibuat dengan struktur irama, yaitu yang dinamakan dengan musikalisasi puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. Artinya kalian membuat puisi dengan bahasa yang padat dan jelas. Yang kedua, memperhatikan diksi. Artinya kalian menulis puisi dengan kata-kata yang terbaik. Yang ketiga, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Artinya kalian membuat puisi dengan penuh imajinasi. Yang keempat, mempunyai rima. Kita pernah belajar mengenai rima. Contoh, rima ABAB dan AABB. Kemudian mempunyai irama. Jadi kalau misalnya dibacakan menggunakan irama yang sangat menyentuh hati. Dan terakhir, memperhatikan bentuk tipografi. Artinya kalian menulis puisi berdasarkan dengan bait-bait yang sangat baik. Jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif, diantaranya balada dan romansa. Jadi, kalian membuat puisi naratif ini berbentuk sebuah cerita, tetapi si kata-katanya itu semuanya mengandung majas yang sangat menyentuh hati. Yang kedua adalah puisi lirik, diantaranya elegi, serenada, dan ode. Puisi lirik ini sering kita buat setiap hari, hampir setiap membuat puisi kalian membuat dengan jenis puisi lirik ini. Contoh, puisi keindahan alam, puisi tentang bunda, puisi tentang perjuangan, ini adalah jenis puisi lirik. Yang ketiga, puisi deskriptif, diantaranya satir, kritik sosial, dan impresionistik. Jadi puisi deskriptif ini adalah puisi kritik kepada masyarakat, kritik sosial kepada pemerintah, dimaksudkan kepada puisi deskriptif. Unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Yang pertama, keterkaitan pemilihan diksi dengan makna puisi. Contoh misalnya kalian membuat sebuah puisi dengan kata-kata, sungguh indah pemandangannya. Bandingkan dengan sungguh elok pemandangannya. Lebih enak yang mana? Lebih enak menggunakan kata-kata elok. Yang kedua, keterkaitan diksi dengan rima puisi. Contoh misalnya, kamu sangat menawan, wajahmu sungguh rupawan. Nah, rimanya itu adalah A dan A. Huruf vokal akhirnya itu adalah sama. Jadi, membuat sebuah puisi harus ada keterkaitan diksi dan rima. Keterkaitan penggunaan kata konkret dengan penggunaan imaji dalam puisi. Maksudnya imaji itu adalah imajinasi. Jadi dalam membuat sebuah kata-kata harus sangat berimajinasi.
Yang terakhir, keterkaitan penggunaan majas dengan makna puisi. Majas itu adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang sangat lebay. Pernah Ibu jelaskan, dengan makna puisi harus sesuai agar puisi itu terkesan indah dan menyayat hati. Materi berikutnya mengenai langkah-langkah penulisan puisi. Yang pertama, tentukan dulu tema puisinya, misalnya mau tentang pemandangan, mau tentang perjuangan, kalian tentukan dulu. Yang kedua, menuliskan apa yang terlintas dalam pikiran kalian. Maksudnya kalian tuliskan dulu kerangkanya. Oh, paragraf 1 nih mau tentang pemandangan. Paragraf kedua mau tentang ciptaan. Paragraf 3 mau tentang keindahan sungainya, misal. Yang ketiga adalah mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam larik-larik beraturan. Contoh, ketika kalian menulis sebuah puisi, kalian dirubah dulu nih, di mana kata-kata misalnya ada yang kurang tepat, kalian rubah menjadi kata-kata yang lebih indah. Yang keempat, menyusun larik-larik puisi menjadi bait. Susun semua kata-kata kalian menjadi sebuah bait. Yang terakhir, memberi judul puisi. Tentukan judul sesuai dengan puisi yang kalian buat. Materi terakhir adalah aspek-aspek yang diperhatikan dalam pembacaan puisi. Yang pertama adalah ekspresi. Jadi kalau misalnya membacakan puisi, ekspresinya harus sesuai. Kalau puisi sedih, berarti mukanya sedih. Kalau puisi bahagia, berarti mukanya harus bahagia dan tersenyum. Yang kedua adalah lafal. Lafal itu adalah A, I, U, E, O-nya harus jelas. Yang ketiga adalah tekanan. Jadi maksudnya kalau misalnya marah, berarti harus tekanan, harus membentak. Kalau misalnya sedih, berarti harus merintih. Kemudian intonasi. Intonasi itu adalah panjang pendeknya, di mana harus dibaca panjang, di mana harus dibaca pendek. Jadi kalian dalam membaca puisi itu sangat menyentuh hati, terdengar indah, terdengar menyayat hati. Jadi yang nontonnya itu juga senang mendengarnya. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Pahami apa yang telah Ibu sampaikan. Pesan dari Ibu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.